Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya, Putri Tajang. Nah, di video kali ini saya akan berbagi olahan telur yang enak dan mudah dibuat. Dan pastinya ini sangat direkomendasikan untuk anak-anak yang tidak suka makan sayur, karena ini dipadukan dengan sayur wortel dan juga sosis ya teman-teman. Pastinya anak-anak suka. Dan untuk teman-teman yang penasaran bagaimana cara saya membuatnya, yuk simak videonya hingga selesai. Dan untuk langkah yang pertama di sini akan kita siapkan dulu bahan utamanya. Di sini saya gunakan 5 butir telur ayam. Teman-teman boleh gunakan lebih. Dan selanjutnya untuk bahan yang selanjutnya di sini ada 3 buah sosis yang ukurannya seperti ini ya teman-teman. Dan juga di sini saya pakai 1 buah wortel yang ukuran sedang. Dan untuk sosis dan wortelnya ini akan saya potong kecil, potong dadu untuk sosisnya, dan saya parut untuk wortelnya ya. Dan selanjutnya di sini juga ada 1 batang daun bawang yang sudah saya iris. Kemudian ada 2 siung bawang putih, ini kita cincang halus atau boleh diparut ya teman-teman. Kemudian di sini saya juga pakai 1 buah cabai merah, ini saya potong kecil-kecil. Nah, tahap selanjutnya di sini saya sudah siapkan wadah, kita masukin 5 butir telur ayam yang tadi ya. Dan selanjutnya boleh kita masukin bumbu yang lain seperti bawang putih dan juga cabai merah. Dan untuk cabainya ini teman-teman boleh sesuaikan dengan selera ya. Jika ingin lebih pedas boleh ditambahkan dengan potongan cabai rawit. Dan untuk daun bawangnya juga kita masukkan. Ini boleh kita kocok-kocok terlebih dahulu ya teman-teman, seperti ini. Cukup sampai tercampur rata. Dan selanjutnya ini akan kita masukin juga parutan wortelnya. Ini kita masukin semua wortel dan juga sosisnya. Nah, lanjut ini kita aduk-aduk rata kembali ya teman-teman. Dan untuk bumbu penyedapnya di sini saya hanya pakai kaldu ayam. Saya gunakan yang masako ya teman-teman. Selanjutnya ini kita boleh masukin sedikit saja seperti ini, secukupnya, sekira-kira mungkin ya, jangan terlalu asin nantinya. Dan juga kita masukin sedikit lada bubuk. Nah, ini saya aduk-aduk rata kembali ya teman-teman. Pastikan bumbunya itu tercampur rata dengan telurnya ya. Nah, ini dia, kita masukin 1 sendok munjung tepung terigu. Ini saya gunakan 1 sendok aja ya teman-teman, jangan terlalu banyak soalnya nanti bisa keras ya hasilnya. Nah, ini kita kocok-kocok kembali sampai semua bahannya itu tercampur dengan baik ya teman-teman. Nah, kurang lebih teksturnya itu seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri pada videonya. Nah, untuk adonannya ini sudah siap. Selanjutnya ini boleh kita sisihkan terlebih dahulu ya. Dan selanjutnya di sini sudah saya siapkan cetakan kue talam seperti ini. Ukurannya sangat kecil ya teman-teman. Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya untuk adonan tadi ini boleh kita masukin ke dalam cetakan kue talamnya ya. Nah, ini akan kita isi. Terserah teman-teman ya, mau isi setengah atau sampai penuh, terserah. Nah, untuk isiannya seperti ini ya. Ini akan kita lanjut mengisi semuanya sampai semua adonannya itu selesai. Nah, ini cara membuatnya cukup mudah ya teman-teman. Pastinya ini sangat enak juga karena dipadukan dengan telur, sosis dan juga wortel. Dijamin anak-anak maupun orang dewasa pastinya suka ya dengan resep kali ini. Nah, ini kita isi semua ya teman-teman. Selanjutnya ini sudah siap. Dan ini dia hasilnya ya teman-teman, lumayan banyak. Di sini ada 20 pieces cetakan yang kita pakai seperti ini. Nah, untuk banyaknya ini boleh lebih ataupun kurang sesuai dengan cetakan yang teman-teman pakai ya. Jika menggunakan cetakan yang lebih besar pasti ya hasilnya akan lebih sedikit ya. Nah, ini dia sudah siap kita kukus ya teman-teman. Kita akan kukus ini kurang lebih 10 menit. Nah, sampai matang ya seperti ini.
Ini mengukusnya tidak terlalu lama ya teman-teman, cukup 10 menit aja. Ini sudah bisa kita angkat. Nah, ini akan saya angkat semuanya ya teman-teman. Lakukan sampai selesai ya. Dan ini yang terakhir ya. Nah, ini hasilnya lumayan banyak. Ini hasilnya setelah dikukus ya. Teman-teman boleh keluarkan pada saat masih panas ataupun ditunggu saat sudah hangat atau dingin. Nah, ini sebagiannya sudah saya keluarkan daripada cetakannya ya. Ini mau lanjut saya goreng sebagian dulu, dan sisanya ini akan saya simpan di kulkas. Ini untuk persediaan buat lauk besok ya. Nah, jadi saat teman-teman ingin makan tinggal digoreng aja ya. Pastinya sangat mudah. Ini akan saya simpan dulu di dalam kulkas. Selanjutnya yang sisanya itu akan saya goreng ya teman-teman. Nah, di sini saya hanya akan menggoreng 10 pieces aja ya teman-teman. Ini sudah cukup untuk lauk hari ini. Nanti jika dirasa kurang, ini boleh kita goreng kembali ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah siapkan minyak yang sudah panas. Selanjutnya untuk adonan yang sudah dikukus tadi, ini akan kita goreng kembali. Nah, saat adonan ini kita masukkan, sebaiknya teman-teman mengecilkan api kompornya ya, karena ini sangat mudah untuk gosong. Dan saat menggoreng ini tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama ya teman-teman. Ini boleh kita balikan yang sudah kuning kecoklatan seperti ini warnanya. Nah, saat menggorengnya jangan ditinggal-tinggal ya teman-teman, karena ini sangat mudah untuk gosong. Dan tidak butuh waktu berapa lama, ini sudah bisa kita angkat ya. Warnanya sudah cantik seperti ini. Nah, gorengan ini sangat cocok dinikmati pada saat masih hangat-hangatnya ya teman-teman. Dan meskipun ini disantap saat sudah dingin, ini teksturnya masih lembut ya teman-teman. Sangat enak pokoknya. Kalian harus cobain resepnya di rumah ya. Ini warnanya sudah sangat cantik ya teman-teman. Ini akan kita angkat semuanya, kita tiriskan minyaknya ya. Dan jika sudah selanjutnya, ini sudah boleh kita hidangkan. Dan saat disajikan teman-teman boleh menambahkannya dengan beberapa cabai rawit ataupun dengan saus sambal ya teman-teman. Sesuaikan saja dengan selera kalian masing-masing ya. Ini saya padukan dengan saus yang saya campur dengan kecap. Pastinya ini sangat enak ya teman-teman. Teman-teman jangan lupa cobain resepnya di rumah ya. Semoga kalian suka. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa ya tekan tombol like, komen, dan subscribe, serta bagikan video ini agar lebih bermanfaat. Nah, di video kali ini saya akan berbagi menu rumahan yang sangat enak dan sederhana. Kali ini kita akan membuat telur asam pedas yang enak dan nikmat disantap dengan nasi hangat. Nah, buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara saya membuatnya, yuk simak videonya hingga selesai. Dan untuk langkah yang pertama di sini kita akan siapkan dulu bahan-bahannya. Dan pastinya untuk bahan utama di sini kita gunakan telur ayam ya teman-teman. Di sini saya gunakan 5 butir telur ayam yang ukurannya itu tidak terlalu besar ataupun terlalu kecil seperti ini ya. Dan di sini juga saya sudah siapkan air asam jawa. Kemudian di sini ada bumbu yang sudah saya iris. Di sini saya pakai 5 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 1 buah cabai merah, 1 buah tomat yang ukuran kecil. Kemudian di sini saya pakai juga cabai rawit hijau. Di sini ada beberapa biji. Untuk yang tidak suka pedas boleh di skip ya teman-teman. Dan untuk banyaknya asam jawa yang saya gunakan cukup seperti ini aja ya. Ini selanjutnya akan kita campur dengan 100 ml air mineral. Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, segini sudah cukup. Selanjutnya kita lanjut untuk menggoreng telurnya. Di sini akan saya panaskan minyak. Dan jika minyak sudah panas, selanjutnya untuk telurnya boleh kita ceplokin. Nah, ini kita masukin satu persatu telurnya. Ini akan saya goreng sampai warnanya itu kecoklatan, kemudian boleh kita balikkan ya teman-teman. Nah, ini sudah kita balik. Dan untuk tingkat kematangan daripada telurnya, teman-teman boleh sesuaikan dengan selera masing-masing ya.
Karena ada juga yang suka jika telurnya itu matang dan warnanya itu kecoklatan seperti ini. Ada juga yang sukanya itu setengah matang ya teman-teman. Nah, ini sudah cukup. Selanjutnya akan saya angkat, kemudian saya tiriskan. Dan kita akan lanjut menggoreng semua sisa telurnya ya. Nah, ini kita ceplokin, kemudian kita siram-siramkan minyak seperti ini. Dan jika warnanya sudah kecoklatan, sebaiknya kita balik. Nah, ini tinggal kita tunggu sampai matang. Dan ini boleh kita angkat kembali. Nah, hasilnya sangat cantik ya teman-teman, seperti ini. Dan kita akan lanjut menggoreng sisanya ya sampai selesai. Dan ini telur yang terakhir. Nah, ini sudah kita goreng semua. Selanjutnya boleh kita sisihkan ya teman-teman. Kita akan lanjut menumis bumbunya. Dan untuk minyaknya ini akan saya kurangin. Nah, seperti ini. Dan jika minyak sudah panas, selanjutnya untuk perbawangannya akan kita masukin terlebih dahulu ya teman-teman. Kita akan tumis perbawangannya ini sampai harum dan sedikit berubah warnanya. Nah, jika sudah kecoklatan seperti ini, selanjutnya boleh kita masukin cabai merahnya dan juga tomatnya sekaligus ya. Ini kita oseng-oseng lagi. Nah, selanjutnya boleh kita masukin asam jawanya seperti ini. Dan sambil menunggu kuahnya mendidih, di sini akan saya tambahkan sedikit kaldu bubuk. Saya gunakan yang rasa ayam. Dan saya tambahkan juga sejumput garam ya, sedikit saja karena tadi kita pakai kaldu bubuk, takutnya terlalu asin ya. Dan di sini juga saya pakai MSG sedikit saja dan juga lada bubuk ya teman-teman. Dan untuk perbumbuannya ini sesuaikan saja dengan selera masing-masing ya. Dan jangan lupa untuk icip-icip rasanya ya teman-teman jika sudah pas. Selanjutnya boleh kita masukin telur ceploknya seperti ini. Kita masukin semuanya. Dan jika telurnya sudah masuk, ini kita masak sebentar saja ya teman-teman. Ini kita sambil aduk-aduk seperti ini agar asamnya itu meresap ke dalam telurnya ya. Biar bumbunya itu menyatu di dalam telurnya. Nah, seperti ini ya. Dan kira-kira ini kuahnya itu sudah meresap ke dalam telurnya. Selanjutnya boleh kita masukin cabai rawitnya. Ini saya sengaja masukinnya di akhir ya teman-teman, agar warnanya itu tetap cantik seperti ini. Dan jika sudah, ini sudah siap kita hidangkan. Dan untuk rasanya ini sangat enak, asam pedasnya sangat terasa. Dan teman-teman harus cobain resepnya di rumah ya. Semoga kalian suka. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton videonya hingga akhir. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Serta bagikan video ini agar lebih bermanfaat. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.